pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Kalau dulu masih ada zaman ranking, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas saja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik, kenapa dia nggak suka belajar di sekolah, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing bu guru, izin ke... Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share, dan tidak lupa membunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan pada video ini selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, ayah dan ibu saya adalah seorang yang sangat sederhana. Ayah dan ibu saya hanya lulusan SMA saja. Kami berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, pun tidak terlalu agamis, bukan berasal dari lingkungan keluarga pesantren atau dalam lingkungan keluarga yang dari kecil betul-betul sekolah formal agama. Kami berasal dari keluarga yang berlatar belakang umum. Ayah dan ibu sekolah umum, kami pun sekolah umum. Ayah dan ibu mengajarkan Islam seperti biasa, sholat, mengaji, setiap sore hari pergi ke musola untuk membaca Al-Quran, sama seperti muslim lainnya. Hanya saja ayah mengajarkan kepada 3 orang anak perempuannya tentang kedisiplinan yang sangat luar biasa. Bagaimana ayah juga mengajarkan tentang skill kehidupan kepada kami. Ayah mengatakan pandai di sekolah, bagus, tapi yang harus kalian juga perlu perhatikan adalah skill. Jadi sejak kecil ayah-ayah kami mengajarkan kepada kami anak-anaknya untuk senantiasa mengembangkan potensi dan skill. Dan setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Kemudian ayah saya juga mengajarkan kepada anak-anaknya, kalau ingin sesuatu usaha sendiri. Kalau ingin sesuatu cari uang sendiri. Sehingga sejak kecil kami pun diajarkan tentang bagaimana agar memiliki jiwa entrepreneur yang menghasilkan. Bukan sekedar menjadi pribadi yang konsumtif, yang apa-apa beli, apa-apa memakai, tapi ayah mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang menjadi produsen dan kemudian mendapatkan uang sendiri sejak kecil. Ternyata pola pendidikan sederhana yang diajarkan oleh ayah sejak kecil itu menjadikan kami memiliki skill dan menghasilkan di usia muda kami, teman-teman sekalian. Adik saya, mungkin di sini generasi millennials tahu, namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Jadi teman-teman sekalian, ada yang berbeda sangat mencolok antara saya dengan Ricis, antara adik saya nomor 2 dengan Ricis. Adik saya nomor 2 sekarang berprofesi sebagai seorang dokter, dan Ricis sekarang berprofesi sebagai seorang YouTuber. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan, anak saya ranking 1 atau ranking berapa wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis, kalaulah muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian. Atau ranking 24, atau ranking 25, paling belakang. Jadi kalau orang tua saya ambil rapot, orang tua akan mengatakan, wahai ibu guru, bapak guru, anak saya naik kelas atau tidak. Jadi pertanyaannya beda. Kalau pertanyaan... Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini, ranking 1 atau tidak? Kalau dulu masih ada zaman ranking, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas saja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik, kenapa dia nggak suka belajar di sekolah, teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing bu guru, izin ke UKS. Jadi cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis, ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pintar itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka. Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Tapi orang tua mengatakan, apa yang kamu suka? Saya suka pelajaran seni. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua
Kami mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, dan skill atau potensi tersebut oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah, dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Bahwa Bapak dan Ibu sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Jangan sekali-kali keluar dari mulut ayah dan ibu, anak ini anak bodoh, anak ini anak tidak berbakat. Tidak. Kullu kalam ad-du'a, semua perkataan adalah doa. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Ada 3 mustajabnya doa. Doa orang yang dizalimi, doa orang safar, dan doa dari orang tua kepada anaknya. Dan semua perkataan adalah doa. Jangan ucapkan atau melebeli anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang membuat dia kehilangan kepercayaan dirinya, kawan-kawan sekalian. Ria Ricis menjadi bukti yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana orang tua kami tidak pernah merendahkannya, tidak pernah mengucilkan semangatnya, justru orang tua kami mendukung, dan sekarang ia menjadi seseorang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan ini senada dengan teori Gartner, multiple intelligences, bahwa ada kecerdasan jamak, teman-teman sekalian. Setiap anak dianugerahi kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak yang dianugerahi kecerdasan matematika, dia suka berhitung. Ada orang yang Allah anugerahi kecerdasan verbal. Saya termasuk yang Allah anugerahi kepandaian verbal. Saya suka bicara, saya suka menulis, saya pandai dalam pelajaran bahasa. Tapi saya tidak pandai dalam pelajaran matematika, sama seperti Ricis. Atau ada orang yang Allah anugerahi kecerdasan musik. Dia senang dan pandai dalam mendengarkan ritme-ritme atau tempo-tempo musik misalnya. Atau ada orang yang Allah anugerahi kecerdasan interpersonal. Temannya banyak, di mana-mana gaul. Seperti anak saya yang nomor 2, Khadijah. Guru-guru mengatakan, oh Khadijah ini sosialita. Temannya banyak luar biasa. Tapi nilai rapotnya berbanding terbalik dengan kakaknya. Saya ingat dengan kisah Ria Ricis. Dan saya apakah mengatakan Khadijah, ayo seperti kakak? Tidak, karena saya tahu Khadijah dibanding dengan kakaknya Maryam nilainya sempurna. Maryam, teman-teman sekalian, anak saya nomor 1, menghafalnya sangat cepat. Sekarang umurnya 5 tahun dan sudah hafal 2 juz Al-Quran. Dia sudah belajar Al-Quran sejak umur 2 tahun, kawan-kawan sekalian. Dan sekali, 2 kali, 3 kali dibacakan, ditalkinkan 1 ayat, dia hafal. Tapi berbeda dengan Khadijah. Berbeda sekali. Tapi saya tahu bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada kecerdasan matematika, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, kecerdasan musik, kecerdasan naturalistik, dia suka alam, kecerdasan kinestetik, dia suka bergerak, dan kecerdasan lainnya. Maka teman-teman sekalian, khususnya ibu-ibu, ayah-ayah yang punya anak-anak usia dini, ada yang mengatakan usia dini 6 tahun ke bawah, ada yang mengatakan 8 tahun ke bawah. Berikan pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Buat dia merasakan pengalaman yang banyak, sehingga dia nanti akan memilih apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaan dan minatnya. Itulah yang kita asah, itulah yang kita fokuskan, kawan-kawan sekalian. Jadi anak kita semuanya adalah bintang, tinggal kita orang tua yang pandai menemukan potensi dan mengasah skill anak tersebut. Semua anak pandai, hanya saja orang tuanya mungkin yang tidak menemukan potensi anak, sehingga potensi anak tidak distimulasi, tidak diasah, sehingga potensi itu mati, teman-teman sekalian.